失了爱你的回忆，也不能改变相爱的过去。这颗乱跳的心，至始至终为你遮挡所有狂风暴雨。就算没有魔法创造奇迹，也要冲破荆棘来拥抱你，因为命中注定要和你一起，直到爱再次相遇。Kepala editor sih sangat luar biasa. Halo Direktur. Direktur Chin, ini James Yu. Hah? James Yu, ini Direktur Chin. James Yu, aku telah mendengar banyak tentang Anda. Akhirnya bertemu juga. Perhatian sekali. Halo. Halo. Halo James Yu. Kita bertemu lagi. Dia. Duduklah. Duduk. Ayo, Iya. duduk. Ayo. Terima kasih. Ya, Silakan duduk. James Yu, Direktur Chin merupakan orang yang terus terang, setia kawan dan juga ramah. Walaupun aku dan Direksi Lin dulunya adalah orang Sunwell, tapi Direktur Chin tidak mempermasalahkannya dan menerima kami. Jadi menurutku kalian berdua seharusnya bisa menjadi teman yang sangat dekat. Benar kan? Iya. Bisa dibilang, James Yu dan Maeve sudah berjodoh sejak awal. Oh, ternyata begitu. Semua yang di sini adalah teman dekatku. Iya. Mitra bisnis terbaik. Benar kan? Iya, benar. Ayo. Aku menyarankan gelas pertama bersulang untuk James Yu. Baik. Ya, ayo. Mari. Di bawah pimpinan James Yu, Sunwell akan merintis dan lebih maju. Ayo James Yu. Nanti kita pergi makan burger ya. Ada promo beli satu gratis satu. Yang penting bisa pakai wifi gratis. Duduk sarin juga tidak apa-apa. Mereka tidak akan mengusirmu. Kalau malamnya kau bernyanyi, kenapa siang hari tidak mencari pekerjaan? Bernyanyi itu pekerjaanku. Apa dengan bekerja di jam normal dan menerima gaji tetap, itu baru disebut pekerjaan. Tapi, kehidupanmu yang kadang-kadang bisa kelaparan, apa tidak membuatmu merasa kurang aman? Rasa aman? Rasa aman itu adalah hal yang paling membosankan di dunia ini. Ia memintamu jalan sesuai arah yang telah ditentukan. Bahkan bisa langsung melihat ujung dunia. Beng, aku rela melihat dunia ini dengan rasa penasaran dan mencoba hal yang baru. Dan tidak ingin rasa aman itu mengikat kebebasanku. Kepolisian melakukan investigasi pada Sun Yonglun terkait kasus dugaan menipu kepemilikan saham Su Yifeng dengan merencanakan ledakan kapal pesiar. Hari ini, GM Sunwell Sun Junhao tidak hanya mengembalikan kepemilikan saham yang awalnya dimiliki Su Qiqian. Dia secara pribadi melepas kepemilikan saham yang baru dia warisi. Sun Junhao sebenarnya melakukan karena terpaksa atau melakukannya sukarela untuk menebus kesalahan ayahnya. Untuk ini, dia menolak diwawancarai para wartawan. Menurut kabar, aset Sun Junhao telah dibekukan. Kamu kemana? Aku mau pulang. Pulang? Memangnya aku sudah siap menghadapi mereka? Aku tidak tahu. Terjadi sesuatu pada mereka. Aku khawatir pada mereka.
Kalau begitu pikirkan baik-baik. Saat lukamu belum sembuh dan kau harus menghadapi mereka, kau tidak akan bisa mundur begitu saja. Tidak bisa kupikirkan semuanya. Yuni, ingat, jangan pedulikan apapun yang terjadi. Hiduplah untuk dirimu sendiri. Alur dari masalah ini, seharusnya semuanya sudah tahu. Ini perbuatan San Yolung. Jelas-jelas penghinaan bagi Sunwell. Sudah sampai di sini, kita harus merintis titik baru untuk Sunwell. Calon direktur utama biasanya selalu diduduki oleh orang dengan saham terbanyak. Itu benar. Itu benar sekali. Dengan begitu, kita sambut direktur utama baru, Su Chi-chen. Sekarang aku direktur utama. Aku percaya ayahku pasti akan senang. Mulai hari ini, aku akan memimpin kalian. Dan Sunwell masuk ke era baru. Dan juga, untuk calon GM, apa ada saran dari kalian? Siapa? Kita akan menunjuk siapa? Kita harus mempertimbangkannya. Ini harus dibahas dengan baik. Bingung juga. Bagaimana? Siapa menurut kita? Siapa yang kira-kira cocok kalau seperti itu? GM sebagai penanggung jawab tertinggi di perusahaan harus mampu mengendalikan situasi secara keseluruhan. Kemampuan analisa prediksi dan memimpin kekompakan tim itu sendiri. Tapi untuk sekarang tidak ada orang seperti itu. Jadi kuputuskan, aku juga akan menjabat sebagai GM. Apa? Dua jabatan. Iya, bagaimana mungkin? Dia tidak salah. Apa dia bisa melakukan? Apa dia bisa? Iya. Ini keputusan yang berat. Kita harus coba pikirkan. Direktur Van. Aduh. Direktur utama Su, kenapa kau melakukan ini? Apa karena dendam membuatmu menjadi seorang yang haus akan kekuasaan? Kekuasaan tidak pernah membuatku tertarik. Kenapa aku melakukan ini? Aku sudah jelaskan di rapat direksi. GM Su, Direktur Van sudah ditemukan. Di mana dia? Depan pagar rumah San, tapi terjadi sedikit kecelakaan. Sekarang diantar ke rumah sakit. Ambil mangkoknya kemari. Ya. Bibi, benar-benar datang. Bibi, silahkan kemari. Cepat ke sana. Ayo jalan, ayo. Selamat datang, selamat datang.
Apa kabar Ibu Cinsi? Kabarku tidak begitu baik. Ibu. Nyonya San, selamat datang Yang Mulia. Silahkan duduk. Bibi, silahkan. Jameson, Nyonya, ayo. Silahkan. Ayo, Bu. Ayo sini. Ayo, silahkan. Ayo, silahkan duduk. Nyonya San, silahkan diminum tehnya. Junhao, kita sebaiknya tinggal di tempat lain saja. Bibi, kamar kalian sudah dipersiapkan di penginapan Kuan Mei. Setelah kita selesai makan, aku antar kalian ke sana. Iya, benar sekali. Ya. Wah, Tong Hao benar-benar kembali. Ayo sini. Ayo sini. Lauknya banyak kan? Iya. Taruh di sini. Ayo. Ayo. Ini. Makan yang banyak ya. Udang? Lauk hari ini adalah Iya. lauk yang disukai oleh Tong Hao. Wah, Tong Hao, kau ganteng sekali memakai setelan jas. Ini pasti Tong Hao, Ibu Tong Hao ya. Bajumu bagus sekali. Wah, Pasti Bibi, sangat mahal, kan? baju ini pasti menghabiskan banyak Bajumu bagus uang. Bagus sekali. 150 yuan bisa Sudahlah, beli. Kalau kau suka ayo untuk kita bisa. makan saja. Ayo makan sama-sama. Iya, benar. Kita makan. Ayo makan. Ayo duduk. Benar, Iya, makan sambil ngobrol. Duduk. Semua lauk hari ini adalah lauk terbaik dari guru kami. Ayo, kalian. jangan Iya, sungkan. benar. Ayo. Ayo, silakan makan. Ayo, makan. Habiskan. Ayo. Kita mulai makan. Ayo, kita makan. Habiskan, aku marah nanti. Makan yang Iya, banyak makan. ya. Ayo. Makan yang banyak. Ayo, Bos silakan. Tang ini. Ayo. Ya, ini. Makan lebih banyak. Wah, enak sekali. Ini kalau aku bilang, Jameson, aku Makan. benar-benar harus berterima kasih padamu. Tidak aku sangka kau akan mengembalikan penginapan Kuan Mei padaku. Begini, kami mewakili penginapan Kuan Mei. Bersulang untuk Tong Hao. Iya. Ayo bersulang. Ayo. Tong Hao kita kembali. Dan juga Nyonya San. Bersulang untuk Nyonya San. Bersulang untuk Nyonya San. Iya, bersulang. Ayo makan lagi. Itu lauknya masih banyak. Wah, Ayo. lauknya enak sekali. Di sini rupanya. Heh, Tawe, kau sudah datang. Cepat. Ayo, kau lapar kan? Sudah makan belum? Ayo geser. Aku datang untuk melihat Jameson dan Nyonya apakah baik-baik saja. Kau sudah temukan Yunyi? Masih belum. Kalau ada kabar segera aku beritahu. Tawe, makan yang banyak ya. Aku sudah kau terlihat makan. kurus. Benarkah? Hah? Aku menyuruhmu untuk sering kesini kan? Tapi kenapa kau lama sekali datangnya? Kenapa kau duduk di tempatku? Biasa, aku Aku duduk di sini agar bisa ambilkanmu makanan. Tidak ada waktu. Tawe, aku telepon kenapa tidak diangkat? Makan lebih banyak sayur, Apakah makan ini yang enak? Oh, coba udah gitu enak sekali. Enak kan? Ayo makan yang banyak, makan. lebih banyak. Ayo lagi. Aku ambilkan untuk Ini, kamu. Bu. Iya, iya. Aku ambilkan ya. Jangan sungkan. Ayo makan yang banyak. Ayo. Sini. iya. Makan ya. Ayo makan yang Iya. banyak. Ini aku sedang makan. Bibi, kau ingin pergi ke toilet ya? Aku temani kau ke sana. Aku mewakili semuanya. Berterima kasih pada Tong Hao. Oh tidak, Jameson. Terima kasih. Iya, mari bersulang. Ayo bersulang. Terima kasih. Kita sudah masak susah payah, tidak dimakan. Kalau tidak mau ya sudah. Tidak usah seperti itu mukanya. Maaf, Ibu Cinsi. Belakangan ini ibuku terlalu lelah. Dia tidak berselera makan. Jangan marah. Aku dapat mengerti ini. Kalau memang sedang ada masalah, siapa yang bisa makan dan tidur tenang? Ayo kemari. Kita bersulang. Ayo bersulang. Benar juga. Kalau begitu,
Cepat atau lambat aku juga bisa tumbang. Mari. Ayo makan. Tong Hao, ayo. Pasien pingsan karena tekanan darahnya terlalu rendah. Cukup perhatikan pola istirahat dan makannya. Tidak perlu rawat inap. Bagaimana dengan matanya? Matanya telah sembuh beberapa waktu lalu. Tidak perlu khawatir. Maksud Anda, matanya sudah sembuh sejak awal? Benar. Pendarahan yang menekan saraf optik telah berjalan lancar. Tidak meninggalkan efek samping apapun. Yang perlu diperhatikan adalah depresi dari pasien, tidak berselera makan, dan insomnia. Sepertinya karena terlalu stres. Saranku, kalian membawanya ke dokter psikologi. Kadang perhatian dari keluarga dan teman kurang profesional. Juga tidak mencapai efek yang diharapkan. Baik, aku mengerti dokter. Terima kasih. Yuni, kau sudah sadar? Cecian, bagaimana Chun Hao dan ibu? Di mana mereka? Mereka pergi ke Kwanmei. Kalau begitu ayo cari mereka. Mereka baik-baik saja. Kau harus istirahat dan tidak boleh pergi dulu. Apakah semua itu benar? Ayah benar-benar... Yuni, kau tidak perlu memikirkan hal ini. Selama ini kau pergi kemana? Aku mencarimu cukup lama. Aku... Sudahlah, tidak perlu pikirkan itu dulu. Hari ini istirahatlah baik-baik, oke? Ibu, menurut ibu di sini bagaimana? Biasa saja. Bibi, akhir-akhir ini kau tidak tidur nyenyak. Ibuku memasak sup untuk membantumu tidur. Efeknya sangat bagus. Setelah diminum, kau akan tidur dengan nyenyak. Aku tidak selera. Aku mau, berikan untukku. Enak sekali. Yang ini juga untukku ya. Bibi, apa kamarnya kau suka? Kamar ini dirancang oleh Tong Hao. Pemandangannya sangat bagus. Lumayan. Aku lelah, ingin istirahat. Baiklah, kau istirahat dulu. Kalau perlu apa-apa, panggil aku. Aku pergi dulu ya. Bu, kalau begitu istirahatlah lebih awal. Aku juga mau istirahat. Maaf, Chen Yu. Belakangan ini perasaan ibuku tidak baik. Maaf ya. Tidak apa-apa. Belakangan ini terjadi banyak masalah. Dia pasti merasa sedih. Jangan terus mengerutkan alis. Keberuntunganmu akan pergi nanti.
Kalau begitu, biarkan aku memelukmu sebentar. Apa yang kau lakukan? Memelukmu seperti ini, keberuntunganku tidak akan pergi. Turunkan aku. Tidak. Jika aku menurunkanmu, keberuntunganku akan pergi. Aku masih harus pulang. Kalau begitu, biar ku antar. Turunkan aku. Ayo, aku Cepat akan turunkan mengantarmu. aku dulu. Ayo, aku akan mengantarmu. Ya, tapi turunkan aku. Ayo, Turunkan ayo aku. kita pulang. Tidak, Turunkan aku bisa jalan sendiri. tidak. Ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Turunkan aku. Tidak, Turunkan aku dulu. tidak. Ayo kita pulang. Turunkan. Daisy waktu itu mirip denganku saat Cecian. Ibu dan Chunhao. Jangan lagi membahas mereka. San Youlong mencelakai orang tuaku. Dan hampir mencelakai aku. Chunhao memiliki segalanya dan tidak hanya sekali menyakitimu. Tanpa mereka, kita bisa hidup lebih baik lagi. Yuni, berjanjilah padaku. Sekarang jangan pikirkan apapun. Istirahatlah baik-baik, oke? Masuklah. Bibi Chiang, ibuku membuatkanmu sarapan. Makanlah sedikit. Aku tidak berselera. Bagaimana kesehatanmu bisa bertahan kalau begitu terus? Makanan ini buatan ibuku sendiri. Sangat enak. Ye Jinyu, kau tidak selayaknya muncul di kehidupan Chunhao. Karena kau, Yuni pergi meninggalkan kami. Maaf, Bibi. Aku tidak pernah berpikir akan jadi seperti ini. Aku akan mencarinya bersamamu. Jika terjadi sesuatu pada Yuni, aku tidak akan memaafkanmu. Maaf. Makanlah sedikit sarapanmu. Aku keluar dulu. Chen Yu, selamat pagi. Kau sudah bangun? Ada apa? Tidak apa-apa. Oh, semalam aku tidur tidak nyenyak, pundakku sedikit nyeri. Sini aku pijat. Ibu Cinzi baik sekali. Ayo sarapan. Sambil aku pijat ya. Tidak perlu, kau sarapan saja. Duduklah. Makan selagi panas. Makan selagi panas. Kenapa kau tidak makan? Aku sudah makan. Oh. Coba yang ini, ibuku membuatnya sendiri. Lumayan. Makanlah yang banyak.
kau sudah bangun. Selamat pagi. Selamat pagi. Daisy, waktunya makan. Pelan-pelan makannya. Kenapa cuma berdiri? Ayo cepat makan. Cecian, tidak disangka kau hidup sendirian sebaik ini. Sebenarnya hanya hari ini saja. Ini juga pertama kalinya aku merasakan bangunan ini berasa seperti rumah. Kenapa? Karena ada kau di sini. Cecian, tidak pantas kau sebaik ini padaku. Pantas atau tidaknya, hanya aku sendiri yang tahu. Makanlah sedikit. Dokter bilang kau kurang nutrisi. Masuklah. Bu. Junhao. Sini. Bibi, apa kau terbiasa dengan makanannya? Lumayan. Bu, ayo kita jalan-jalan. Udara di Kuan Mei cukup segar. Tidak perlu. Apa ada kabar mengenai Yuni? Masih belum. Aku berniat mencarinya. Aku ikut mencarinya bersamamu. Tidak perlu. Kau bekerja saja. Iya. Bu, Jian Yu juga bermaksud baik. Jangan terus menolaknya. Sehari Yuni tidak kembali, aku tidak akan menerimanya. Yuni, kau mau keluar jalan-jalan? Kau belikan kau beberapa baju, sekaligus beli sedikit bahan makanan. Tidak. Kau tidak pergi bekerja? Tidak apa-apa. Urusan kantor sudah aku atur. Yuni? Yuni? Kak Jinzi, kenapa kau secepat itu menyerah pada Taichu? Sekarang San Chunhao tidak punya apa-apa. Kau memasakkan ibunya sup supaya dia bisa tidur, dan juga bubur untuk sarapan. Apa bisa jual beli seperti itu? Jual beli apa? Apa hubungan anak-anak itu jual beli? Karena Jian Yu sudah memilih San Chunhao, tidak mungkin akan memaksanya menyukai Taichu. Ya, itu benar. Feng Xiao, apa maksud kata-katamu itu? Jinzi, aku tahu kau pasti akan mendukung Jian Yu. Jian Yu itu kan putriku. Tentu saja aku mendukungnya. Baguslah. Akhirnya tidak ada yang merebut Taichu dariku. Taichu? Apa yang kalian bicarakan? Tidak. Katanya tidak berselera.
Tapi habis juga dimakan. Ini sarapan yang ibu buat. Sarapan paling enak sedunia. Benar. Kau lihat, kau pagi-pagi mengantarkan sarapan kemari. Tapi malah tidak makan sendiri. Kalau menurutku, mari kita pulang untuk makan. Aku hampir mati kelaparan. Aku sudah bilang kau makan saja duluan. Kau bersikeras tidak makan, harus ikut denganku kemari. Ini karena aku ingin menghabiskan banyak waktu agar bisa lama-lama denganmu. Ayo pergi. Baik. Aduh. Aku jadi ingin pacaran. Direktur Van, kau kenapa ada di sini? Bos Tang, aku dengar Ibu dan Chun Hao ada di sini. Aku ingin menemui mereka. Oh iya. Mereka semua tinggal di sini. Semuanya tinggal di penginapan Kuan Mei. Karena selama ini kau menghilang dan sepertinya Nyonya San sangat cemas. Benar. Aku harus segera mengabari mereka. Iya. Kau tunggu sebentar di sini ya. Yuni. Ibu. Anakku. Maafkan aku. Syukurlah kau sudah kembali. Syukurlah kau kembali, nak. Biarkan ibu melihatmu baik-baik. Jangan menangis. Kita jangan menangis. Hal yang menggembirakan. Ini hal yang menggembirakan. Aku baik-baik saja, Ibu. Masuklah untuk bicara. Direktur Van. Sendirian, kau pergi kemana? Selama ini juga tidak pernah menghubungi orang rumah. Aku dan Chun Hao sangat mengkhawatirkanmu. Ibu, di mana Chun Hao? Keluar untuk mencarimu. Aku sudah menghubunginya, sebentar lagi akan pulang. Apakah Chun Hao mengkhawatirkanku, Ibu? Tentu saja. Tentu saja dia mengkhawatirkanmu. Setiap hari dia mencarimu. Semua tempat yang pernah kau kunjungi sudah dia datangi. Anakku, lain kali jangan pergi sembarangan lagi. Ibu sangat merindukanmu. Ibu, maaf. Aku hanya... Ibu, aku tidak tahu harus bagaimana. Jangan minta maaf. Kau tidak bersalah. Kau sedikit pun tidak bersalah. Semuanya adalah salah ibu. Karena ibu terus mengharapkanmu menjadi menantu dari keluarga San. Tidak disangka, malah membuatmu terluka separah ini. Tidak apa-apa, Ibu. Ibu bersalah padamu. Ibu. Syukurlah kau sudah kembali. Sekarang, tidak ada yang lebih penting dibandingkan kita sekeluarga bisa berkumpul kembali. Bos, kembalinya Van Yuni kali ini hubungannya dengan Tong Hao tidak membuat masalah baru lagi kan? Tadi, saat dia melewati meja depan,
Aku dengan jelas merasakan aura mematikan itu. Benarkah? Karena Chen Yu merusak acara pernikahannya itu, wajar saja kalau dia membenci Chen Yu. Bicara sembarangan. Chen Yu menyelamatkan Tong Hao. Bagaimana bisa dibilang rusak? Oh tidak. Aku beritahu ya. Aku dengar dia itu... Jika kalian tidak bergosip, bisa mati ya? Guru Koki, Direktur Van datang. Masak lauk yang enak untuk menyambutnya. Baik. Chen Yu, Yunyi sudah kembali ya? Di mana dia? Dia sedang bicara dengan Bibi Chiang di teras lantai 2. Tolong bantu aku untuk... Chen Yu, hari ini ibumu sedang pergi. Aku harus kembali ke toko. Oh iya, baiklah. Baiklah. Permisi. Bos, sampai jumpa. Kak Feng Chao, menurutmu ada apa ini? Sudah tahu. Menurutku, mungkin Suci Chen itu menyukai Nona Van yang ada di lantai atas. Nona Van itu tidak menyukai Suci Chen. Dia menyukai San Chun Hao. San Chun Hao menyukai Ye Chen Yu. Ye Chen Yu menyukai Tong Hao. Yang kau bilang itu benar. Kenapa kau bodoh sekali? Yunyi, Chun Hao sudah kembali. Chun Hao. Yunyi, kau baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja. Bagaimana kau tahu kami di sini? Cecian yang memberitahuku. Cecian yang menemukanmu? Bukan. Aku lihat terjadi sesuatu pada Sunwell, makanya kembali. Chun Hao, apa yang sebenarnya terjadi? Semuanya telah berlalu. Syukurlah kau baik-baik saja. Kalau begitu bagaimana kau dan ibu? Kami berencana untuk sementara tinggal di Guan Mei. Untuk beberapa waktu sambil mencari pekerjaan. Untuk sehari-hari tidak masalah. Kau berencana terus tinggal di Guan Mei? Apa karena Ye Chen Yu? Aku menyiapkan teh bunga untuk kalian. Kalian minumlah sambil bicara. Aku juga meminta guru menyiapkan lauk pauk untuk kalian. Setengah jam lagi sudah bisa makan. Kau jangan pura-pura baik di sini. Direktur Su. Chen Yu, tinggalkan kami. Kalian sudah bersama? Kalian merusak pernikahanku, hidupku. Setelah itu dengan kejamnya melukaiku. Dan kalian berdua sudah bersama. Bersama dengan begitu terbuka. Chun Hao, bagaimana kau bisa bersikap seperti ini padaku? Bagaimana bisa? Yuni. Kenapa? Kenapa Yuni, seperti ini padaku? Ini. Ibu di sini, ibu akan membelamu. Yunyi,
Cejian. Kenapa? Kenapa? Yuni, ayo kita pergi. Cecien, mau kau bawa kemana dia? Kemana? Apa urusannya denganmu? Kami adalah keluarga Yunyi. Keluarga? Beraninya kau bicara begitu padaku tentang keluarga? Ketika Yuni kembali, yang pertama dicari adalah kau dan Baby Chiang. Karena kalian, dia tidak bisa makan dan tidur. Bagaimanapun aku membujuknya, tetap saja dia diam-diam datang kemari untuk mencarimu. Tapi dirimu, lagi-lagi membuatnya bersedih. Kau tidak tahukah apa alasan dia menghilang? Chen Hao, kau dengar baik-baik. Kau sudah menghancurkan acara pernikahannya. Aku tidak akan mengizinkanmu menghancurkan lagi hidupnya. Cecen, kau boleh membawanya pergi. Aku percaya kau bisa menjaganya. Tapi kau harus berjanji padaku. Jangan meluapkan dendammu pada Yunyi. Aku tahu bagaimana menjaganya. Kau tidak perlu khawatir. Yunyi, Cejian. Bu, jangan sedih lagi. Setidaknya Yuni sudah kembali. Cecen akan menjaganya dengan baik. Jika Yuni tidak bisa bebas dari sakit hatinya, kau dan Ye Jinyu tidak akan ibu restui. Kita memang tidak perlu hidup untuk orang lain. Tapi setidaknya diri kita sendiri merasa aman. Pikirkan baik-baik. Jinyu, aku akan mengurus semuanya dengan baik. Tolong percayalah padaku.我